Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Catatan Sekolah, kembali lagi di video kali ini masih membedah kisi-kisi IPA. Nanti ada soal dan pembahasan, kemudian babnya yaitu yang pertama, mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan sistem gerak. Nanti ada sistem gerak apa saja. Yang kedua, menganalisis hubungan antar organ dan fungsinya. Jadi nanti disajikan gambar, kemudian maupun tidak, ada organnya dan fungsinya apa, seperti itu. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya minta untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel catatan sekolah ini lebih baik. Langsung saja, nanti saya akan bacaan soal seperti biasa, kemudian saya bacakan optionnya, saya beri waktu untuk beberapa detik, teman-teman jawab, kemudian kita bahas bersama. Oke? Soal yang pertama, perhatikan nama-nama hewan berikut: burung, ular, cacing, ayam. Berdasarkan nama-nama hewan di atas yang mempunyai alat gerak sama adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, atau D. 1 dan 3. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu 2 dan 3, di mana B ya, ular dan cacing. Jadi, ular dan cacing itu bergerak menggunakan perut. Dia kan tidak memiliki kaki, dia hanya menggunakan perut, yaitu otot-otot perut. Nah, yang sama dengan ular cacing itu kayak bekicot, ular, cacing, seperti itu. Kalau burung dia menggunakan kaki. Kalau ayam dia juga menggunakan kaki ya. Soal yang kedua. Perhatikan nama-nama hewan berikut. Yang pertama belalang, kedua burung, tiga nyamuk. Berdasarkan nama-nama hewan di atas bergerak menggunakan A. sayap, B. kaki, C. perut, D. ekor. Silakan dijawab. Oke, yang jelas yaitu menggunakan sayap ya. Belalang, burung, nyamuk itu kan terbang yang menggunakan sayap dia bergerak. Kemudian kalau menggunakan kaki manusia, kalau menggunakan perut kayak ular, kalau menggunakan ekor kayak ikan seperti itu. Oke? Soal yang ketiga, nama makhluk hidup di bawah ini yang bergerak menggunakan kaki adalah A. kucing, kambing, buaya, D. kucing, manusia, harimau, C. ikan, kucing, harimau, atau D. penyu, kura-kura, dan ular. Silakan dijawab. Ya, yang menggunakan kaki itu adalah kucing, manusia, harimau. Oke? Nah, kalau buaya dia menggunakan kaki dan perut ya. Kalau ikan dia menggunakan ekornya. Kalau ular dia menggunakan otot-otot perut. Seperti itu ya. Berarti yang paling tepat yaitu kucing, manusia, dan harimau. Soal yang keempat. Buaya, kadal, dan tokek bergerak menggunakan A. sayap, B. kaki, C. perut, D. kaki dan perut. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu kaki dan perut. Kayak buaya, kadal, tokek, dia bergerak menggunakan kaki dan perutnya. Kalau di darat, kalau seperti buaya ya, buaya itu kan hidup di air juga hidup di darat. Kalau di darat dia menggunakan kaki, kalau kadang juga menggunakan perut. Oke, jadi alat gerak makhluk hidup, alat gerak hewan itu yang pertama menggunakan kaki. Yang kedua kaki, contohnya ayam, harimau, ya. Kemudian menggunakan perut yang melata-melata seperti ular, bekicot, cacing. Nah, yang ketiga menggunakan kaki dan perut. Kaki dan perut itu kayak buaya, kadal, dan tokek. Yang keempat menggunakan sayap yang terbang-terbang itu ya, kaki dan sayap itu. Nah, yang keempat itu menggunakan ekornya kayak ikan, seperti itu ya.
Soal yang kelima, ini masuk di fungsi organ. Jadi nanti disajikan gambar kayak seperti ini. Ini apa saja organ dalam tubuh kita. Yang pertama, ini organ apa namanya? Jantung ya. Nah, fungsi organ yang bertanda nomor 10 adalah 10 di mana? Di sini nih, 10 nih. Nah, 10 nih di sini nih. Nah, A. Mengalirkan darah kotor menuju paru-paru. B. Pertukaran CO2 dan O2. C. Memompa darah ke seluruh tubuh. D. Membawa darah bersih. Silakan dijawab. Oke, jadi fungsinya yaitu memompa darah kotor menuju paru-paru. B. Nomor 10 ini adalah arteri pulmonalis. Ya, arteri pulmonalis itu fungsinya memompa darah kotor menuju paru-paru ini. Ini nih paru-paru nomor 8. Oke. Soal selanjutnya. Nah, ini ada organ pencernaan. Nah, fungsi organ yang bertanda X adalah pankreas. A. Menyerap sari makanan dan mengatur kadar air. B. Mengatur kadar gula darah dan menghasilkan insulin. C. Menetralkan racun dan menghasilkan cairan empedu. D. Mengubah pepton menjadi molekul yang lebih kecil. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu mengubah pepton menjadi molekul yang lebih kecil. D ya. Itu adalah getah pankreas, yang tepatnya itu enzim tripsin. Jadi di dalam getah pankreas tadi ada enzim tripsin yang fungsinya mengubah pepton menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, jadi di usus itu dibantu getah pankreas ya. Getah pankreas itu ada tripsin, amilase, kayak gitu, lipase, kayak gitu ya. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sistem pencernaan lagi. Di dalam bagian yang ditunjuk huruf P, ya, usus halus, terdapat jonjot-jonjot usus yang berfungsi sebagai A. Memperluas permukaan penyerapan sehingga sari-sari makanan dapat terserap sempurna. B. Mengatur kadar gula darah dan menghasilkan insulin. C. Menetralkan racun dan menghasilkan cairan empedu. Atau D. Mengubah pepton menjadi molekul yang lebih kecil. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu memperluas permukaan penyerapan sehingga sari-sari makanan dapat terserap sempurna. Jadi di usus halus itu terdapat otot-otot atau jonjot-jonjot usus yang fungsinya untuk memperluas permukaan penyerapan sehingga sari-sari makanan dapat terserap sempurna. Di dalam usus kan terdapat penyerapan sari-sari makanannya, itu dilakukan oleh jonjot-jonjot usus itu tadi. Oke, nomor 8. Nah, ini ada organ pernafasan. Perhatikan gambar organ di samping. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh X adalah itu alveolus. A. Tempat masuknya udara. B. Tempat penyaringan udara tahap kedua. B. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. D. Saluran keluar masuknya udara dari dan ke paru-paru. Silakan dijawab. Yang jelas, fungsi dari alveolus yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, jangan lupa belajar nanti di rumah ya. Tetap dikembangkan lagi materi-materi ini karena materi organ itu sangat luas sekali ya. Nah, sudah berakhir. Sebelum saya akhiri, terima kasih. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Nah, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel catatan sekolah menjadi lebih baik dan berkembang ke depannya. Nah, sebelum saya sampai ketemu lagi Sobat Catatan Sekolah di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.